Ku sayang Mirna, ku dapat dia. Begitu. Langsunglah aku bunuh dia. Kayak gitu aja udah langsung sakit hati. Manusia. Bunuh pun gak apa-apa karena iri. Itu yang terjadi belakangan ini. Terus terang saya punya temen Ahmadiyah ada, Syiah ada. Kalau perhatiin waktu kemarin, udah pada pulang kali ya. Teman Syiah saya datang waktu ada ucapan malam penghidup. Pasti nggak ngerti, ucapan syukur lah Robi. Karena saya nggak ngerti 3 harian, 40 harian, 100 harian gitu, ngamenan. Sampai orang ada nanya, lu udah berapa kali ke kuburan Robi? Never, once only. Kenapa gue mesti pergi ke kuburannya? Nggak ada dalam Alkitab pergilah ke kuburan, enggak. Bener, nggak ada. Saya baru inget loh, inang saya dulu pas kalau udah nyesek sekali dia pergi ke kuburan itonya. Namanya Pauline. Pauline, buat Pauline. Gue masih kecil, kok buat orang mati mana bisa ngambil dia nggak? Saking frustrasinya orang Batak bertobat ke kuburan yang nangis-nangis. Aduh, Tuhan marah, Tuhan marah. Makanya Tuhan nggak mau bandingin manusia dengan manusia. Tapi Tuhan nulis manusia menajamkan manusia. Sesamanya, sesama kita pasti bukan bulldog kita, bukan bebek kita, bukan orang luar negeri mah aneh ya, babi aja dicakepin terus tidur sama dia, orang gila. Tapi kita mau bilang gila apa? Balik lagi, jangan pernah. Aduh, Ade kakak dia bilang, kak, kamu mau kok dibandingin nyetir sama Ade, bagusan Ade. Oh Ina nggak tahu aja, kalau dia nggak ada papa mama juga dia kayak gimana. Panjang bener ya. Manusia saat dibandingkan langsung. Makanya Tuhan di sini bandinginnya sama kuda. Tapi manusia juga pakai kuda. Kecepatan kuda untuk motor ini, untuk mobil ini, kecepatan kuda yang dipakai. Karena apa? Manusia suka letoy, terusnya lelah, terusnya letoy, marah. Saat marah, Tuhan bilang, engkau tidak merasa tentram. Apakah yang akan kau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Ada hutannya, ada sungainya. Pas hutannya, tentunya pas saya lihat di Google, ya ilah, cuma nanjak-nanjak, itu semak belukar lebih banyak. Ternyata orang kalau lari di hutan yang semak belukar sama hutan yang tidak ada semak belukarnya, yang kayak hutan Indonesia gede-gede, itu lebih enak kali larinya. Bisa meraup, maksudnya merangkul kayu-kayu yang ada, semak gitu loh. Kalau semak tuh ciri khasnya nomor 1 apa? Duri. Siapa yang udah ke Israel? Balik lagi, promosi ya, ntar ajak gue ya. Israel itu yang untuk paku, saya beli loh sampean, tapi habis beli saya nyesel. Yang mahkota duri, habis beli saya nyesel. Saya cuma pengen bilang, gila ya, gue coba-coba gitu. Kena di sini aja sakit banget. Apalagi di sini bisa digentok sama bambu, katanya di Alkitab ditulis begitu. So whatever I feel right now, saya pikir belum seperti Yesus rasakan. Tuhan cuma mau saya dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih bergerak. Lucunya itu haji satu, itu haji bukan haji itu 135 juta penduduk Indonesia. Pernah nggak kita ngitung penduduk Indonesia berapa yang belum kenal Yesus? Kita mah, bangga lu, Kristen sekarang berbanyak, bangga lu, padahal pindah gereja doang. Saya aja berasa kok. Kalau saya pas pelayanan gini, saya pengen dilayani. Gereja mana yang masih buka ya? Saya pengen nih. Karena ntar jam 5 sore ada lagi Pak di Depok. Saya bilang nggak mau. Mendadak bener, mendadak itu lebih mendadak. Cuman jam 5 sore gue mau nolak gimana ya? Ibu kan pelayanannya cuma sampai jam 1 paling lah selesai. Kalau jam 10, dia yang ngatur lu. Jam 5 masih sempet lah Bu. Kayaknya gue nggak boleh bilang gini. Saya istirahat dulu ya Pak, nggak boleh. Terus gimana, Pak, kalau saya nentang Bapak, nanti saya dimarahin Tuhan Pak. Jadi saya takutnya sama Tuhan Pak, bukan sama Bapak. Gue gituin aja.
Puji Tuhan, dia langsung gitu. Baru dibilang takut sama Tuhan, dia bilang puji Tuhan. Jadi jam 5 Bu ya, alamatnya ke saya SMS Bu. Balik lagi, tujuan kita hidup apa? Diperbandingkan gak mau. Saat dikasih sesuatu, semak belukar, dia bilang, yang tentrem aja lo udah rese. Sekarang, aku Indonesia, aku Pancasila. NKRI, harga mati. Harga hidup berapa ya? Please, asking God, kita mesti ngapain? Jangan tergantung sama siapapun yang ada di mimbar ini untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan minta bergerak. Saat bergerak, gak usah sombong. Saat orang masih cuma jalan aja, si nenek-nenek jalan, lu udah lari, habis itu neneknya tetap jalan, lu udah itu nenek ya dasar ya, nggak tahu. Dia yang nggak tahu. Lu boleh semangat, tapi jangan putus asa. Aduh, belakangan aduh, fitnahnya gila-gila Pak. Kok dalam hati ya Bu ya, janda belum setahun, baru 4 bulan, baru mau 2 minggu. Aduh, yang dibilang doyan berondong lah, yang dibilang udah pantas kawin, jangan berondong miskin ya, berondong kaya. Aduh Tuhan Yesus, otak gue jangan nyampe situ. Tapi suka-suka mulutnya emang bisa saya plester. Tuhan cuma nanya, lu yang tenteram aja udah ngeluh, naik loh ke hutan belantara dan sungai Yordan yang isinya cuma itu, yang saya bilang semak berduri. Gak usah yang dibeli itu, yang mentahnya aja sakitnya, tajamnya setengah mati. Dari sini siapa yang paling panjang jarinya, itulah ukuran duri yang ada di sana, yang dipakai untuk mahkota Tuhan. Dan lucu ya, pohon tapi bisa keras gitu ya, aneh loh beneran. Sama paku kayaknya sadisan dia, bener. Padahal pohon. Saya lagi mikir bahwa ada yang kayak begitu. Itu sama dengan saat kita kegores, saat kelelahan, tetap Tuhan bilang naik, lu berdarah deh lu. Jadi saya nih lagi belajar untuk naik dengan segala fitnahan. Sampai satu kali kemarin tuh udah saking puyengnya, aduh, 2 hari lalu air mata saya nggak berhenti. Saking, kok bisa begini ya? Sahabat baik saya juga begitu. Saya udahlah, gue dibilang sombong, gue dibilang munafik, jangan ngomongin Tuhan lah, Tuhan, bikin malu Tuhan lo, katanya. Saya bilang Tuhan udah Tuhan tuh maha tahu lah, saya gitu. Saya jawab cuma gitu doang, Tuhan maha tahu. Kita kan masuk di YouTube tadi, seluruh keluarga segala macam yang ngomongin gue kan nonton, curhat lagi kan lu, gitu kan. Terserah, Bapak mau sensor, alhamdulillah. Nggak mau sensor, urusan Tuhan. Tapi itu yang terjadi karena apa? Kita kalau mau kerja, dapatnya apa nih? Kalau nggak dapat apa-apa, gile tenaga gue habis untuk kayak ginian doang, capek-capek cuma gini doang. Lupa sama firman Tuhan. Cari dulu kerajaan sorga dengan segala benar. Yang benarnya dari Tuhan yang dicari, bukan benarnya kita. Benarnya kita balik lagi berantem adanya. Saya bilang sama supir taksi, Tuhan nggak pernah ciptain agama Pak. Kenalnya Isa kan, Yesus itu kenalnya Isa. Isa itu 500 orang lebih melihat dia setelah bangkit dari kubur naik ke surga, dan dia kirim roh Tuhan. Ini sekarang Bapak nggak mau nerima nggak apa-apa, tapi roh Tuhan ada di tiap roh manusia. Masalahnya mau nurut atau enggak. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 kan dibilang gitu, kalau roh Tuhan turun atasmu, nomor 1 yang dia perhatikan apa? Kau punya kuasa, bukan kuasa ngapa-ngapain, beritakan Injil. Iya, ini sudah semester 1 habis. Sudah berapa jiwa yang kita saksikan siapa Yesus? 135 juta penduduk Indonesia. Balik lagi ke si Haji, bergerak. Lagu dia ternyata keren-keren. Lagu kita, Tuhan cuma bisa gitu. Ini tugas kami, beri keberanian
bagi kami, kata Tuhan. Goblok bener sih lu, dari gua naik juga udah kasih sama lu, mau nggak gunain? Taruhlah roh yang rela melayani. Kalau kita nggak punya kemurahan, percaya nggak akan pernah bisa melayani. Kemurahan hati itu kudu ada. Semua itu bisa kita jalani kalau kita bisa bersyukur. Saat bersyukur itu terjadi karena di 2 Tawari 20 ayat 6 itu dikatakan Yosafat melandaskan doa dan keyakinannya kepada Tuhan yang hidup. Siapa yang percaya Tuhan kita hidup? Amin. Gak apa-apa Bu, angkat tangan Bu, saya juga angkat tangan kok. Yes, tepuk tangan dulu untuk Yesus. Yes. Karena Tuhan itu maha tahu, maha melihat. Saat dia bilang bahwa dia, Yosafat, melandaskan doa dan keyakinannya. Saat ini bukan dogma ya. Your faith. Imanmu, imanku. Saya kalau bilang, aduh lu mana bisa lu ngerjain kayak gini-ginian, gini-ginian. Gue bilang, ya kenapa ya? Ya karena uangnya masih begini, uangnya masih begini. Sementara saya belum tahu, sampai sekarang belum tahu Pak. Dan ini rahasia ilahi. Tapi saya selalu bilang Tuhan baik. Tuhan menyiapkan tepat pada waktunya. Sampai ke anak saya yang laki-laki saya bilang gitu. Terus aja pikirin kreativitasmu apa, idenya apa. Banyak nang idenya, duitnya nggak ada. Capek deh. Oh gitu ya. Tapi kok Inang yakin ya? Inang mah percaya loh. Duitnya pasti Tuhan siapkan pada waktunya, bukan waktu ini, bukan waktumu, bukan. Pada waktunya Tuhan siapkan. Dia cuma pengen ngoles kita. Ngolesnya gimana? Ya udah jangan keluh kesah dong. Orang boleh jalan terus boleh lari terus lu kelelahan terus lu ngomel, enggak. Kata Tuhan, yang tenteram aja lu udah basa-basi banget. Gimana lu naik lagi ke gunung belantara sungai? Lu bilang, bukannya udah belantara hutan sungai pula. Isadang boy marlange. Siapa yang nggak bisa berenang di sini? Suami saya dulu nggak bisa berenang. Dia frustrasi banget saat mau berenang, nggak bisa. Sementara istrinya punya saudara semuanya lihat air nggak bisa diem, langsung cebur-cebur, mau di laut kayak di mana kayak di sungai kayak. Jangan di sungai mah, kalau deras mah takut juga. Langsung berenang. Pergi kemana nginep-nginep di hotel, lihat kolam renang langsung berenang. Cuma kenapa nggak tinggi ya gue ya? Soalnya berenangnya di empang mulu dulu. Kolam ikan orang saya ubek-ubek, yang ada kelingi ya. Tuhan minta seperti Yosafat, melandaskan doa dan keyakinannya kepada Tuhan yang hidup. Kalau gitu melandaskan kepada keyakinan Tuhan yang hidup, itu jaminannya tuh banyak loh. Tuhan berkuasa atas segala orang dan segala situasi. Situasimu, situasiku apa sekarang? Only God knows. Saat Tuhan tahu, percaya saja, landaskan dalam doa keyakinan Tuhanku hidup. Tapi saat Tuhanku hidup, bukan for me. Tadi for you and me, belakangan me-nya. Tapi you dulu. Saat kau memperhatikan orang dahulu, baru. Dan perhatikan bukan cuma money, no. Terlalu banyak kata-kata bagus, kata-kata baik untuk diberikan kepada orang-orang. Mau menyadarkan seseorang, gak usah pakai kata brutal kali. Menyadarkan seseorang kadang-kadang pakai lagu aja udah termehek-mehek. Apalagi orang yang cuma lagu dunia. Ayo lu butiran debu apa? Roh Tuhan ada dalammu. Aku hanyalah butiran debu, goblok. Butiran debu jadi apa? Nothing. Tubuh ini emang bakal jadi debu, tapi you have spirit. We have spirit. Spirit itulah yang membuat Yosafat melandaskan doanya, karena Tuhanku hidup. Dia punya cara. Makanya ada pujian, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib.
dibukakan jalanku. Saya mah aminin aja itu. Lu jangan belaga miskin deh. Saya bilang, untuk yang itu saya nggak aminin ya, maaf. Karena Tuhanku kaya. Karena Tuhanku yang punya semuanya. Setiap orang, situasi, Tuhan berkuasa. Jangan kita nyanyi zaman dulu. Sekarang udah nggak ada sih lagu zaman dulu ya. Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka. Loncat-loncat, bumi bersuka, umatnya bersorak. Loncat ya, hei, kaget. Tuhan berkuasa. Buntutnya apa? Kita setiap ada satu kendala, udah lelah nih Tuhan, lelah hati ini tak sanggup. Gimana tuh lagunya tuh, lupa lagi ya. Dikit-dikit manusia ngeluh. Makanya Tuhan bilang, ya ilah lu baru segitu aja, gimana lu bertanding sama kuda? Enggak dibilang bertanding sama Pak James, kagak, sama kuda. Emang Pak James kuda? Ya kalau dibilang bertanding kayak itu, James tuh kuda, dia lebih marah lagi. Pasti lebih marah lagi. Karena Yosafat tahu betul, saat dia yakin dengan Tuhan yang hidup itu, dia bilang Tuhan sudah terbukti setia kepada umatnya. Ya masa lalu, masa kini itu udah kelihatan semua. Emang dia pikir, oh Tuhan gak ada tuh di orang jahat? Ada, cuma orang jahatnya kalau mau dengerin. Tuhan ada di mana-mana, kan bentuknya roh. Saat roh itu omnipresent for everything, for everyone, for every situation.